Filipi 4 ayat 4. Kita mau buka sama-sama satu perenungan firman yang saya percaya sebuah preskripsi untuk tahun 2020 gitu ya. Sebuah preskripsi untuk kita yang hari-hari ini sedang mengalami kehidupan dengan berbagai macam drama di dalamnya. Kita buka sama-sama Filipi 4 ayat 4. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, kita baca yuk ayat yang singkat. Hari ini cuma satu ayat aja yang kita bahas. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yang percaya bahwa kita perlu bersukacita katakan Oke, saudara, bersukacita. Kalau bahasa Inggrisnya rejoice. Tema khotbah hari ini terinspirasi sama lagu yang sering Judah dengerin, Rejoice in the Lord always and again I sing. Gara-gara itu lagu terus-menerus di-repeat gitu kan ya. Jadi saya ingat itu ayat firman Tuhan Filipi 4. Bahasa Inggrisnya rejoice. Rejoice in the Lord always and again I say rejoice ya. Gampang. Anda baru saja menghafal satu ayat firman Tuhan. Rejoice in the Lord always and again I say rejoice. Dan itu ayat firman Tuhan yang powerful banget. Saudara, rejoice itu dari kata dasarnya apa? Saudara kalau paham bahasa Inggris, sukacita, rejoice bahasa Inggrisnya rejoice itu kata dasarnya apa? Joy, ya. Itu kan ditambahkan kata depan rejoy, gitu kan ya. Rejoy. Jadi dia rejoy. Kalau kita tahu joy artinya sukacita, rejoice artinya bersukacita. Kalau aneh kalau di Indonesia, cuman saya kepikir tentang kalau bahasa Inggrisnya rejoy artinya joy, sukacita, bicara soal repetisi. Betul nggak? Repetisi, sesuatu yang terus-menerus diulang. Jadi Paulus bilang bersukacita itu artinya sukacitalah di-repeat. Rejoy. Itu repeat, repetisi. Ya, saudara di sini siapa kalau suka dengerin lagu Spotify? Maksudnya dengerin pakai Spotify? Kalau dengerin lagu pakai apa biasanya? YouTube. Lagu-lagu rohani apapun. Kalau saya biasa Spotify. Kalau Spotify itu kenapa saya suka dengerin pakai Spotify? Lagu-lagu rohani semua ada di Spotify. Satu, ngobrol bareng kita juga ada di Spotify. Tapi anyway, Spotify itu yang gue suka karena dia bisa put a song on repeat. Jadi kita bisa pilih kita mau dengerin satu lagu aja, dan itu lagu bakal diulang-ulang terus, repeat. Kalau YouTube kayaknya nggak bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Di repeat juga bisa ya? Satu video kita repeat terus-menerus sepanjang malam bisa? Oke. Jadi ya gitu ya. Karena kadang-kadang kalau malam tidurin juga pakai white noise gitu kan. Biasa white noise itu kita repeat gitu kan. Supaya semalaman kita udah nggak usah play lagi. Kalau zaman dulu kan tape habis pulang lagi diputar sampai belakang banget baru play lagi. Zamannya kaset ya. Dulu saya pertama kali belajar firman Tuhan, khotbah yang saya semua dengerin itu khotbah-khotbahnya Pak Agung. Dan semuanya bentuknya kaset. Dari mama soalnya. Wah, itu kalau saya satu mau ulang lagi dengerin, mesti nunggu di rewind gitu kan ya. Nah, cuman kalau kita sekarang punya Spotify ada yang namanya repeat ya. Repeat tuh sesuatu yang kita mau repeat. Nah, saudara, berapa banyak yang sadar bahwa apapun yang ditaruh secara repetisi sedikit banyak akan berdampak dalam hidup kita. Sedikit banyak akan berdampak. Pernah nggak di sini kamu sering dengerin lagu yang kamu nggak suka? Karena terus-menerus diputar, walaupun lu nggak suka, itu lagunya nempel di otak. Dulu gue kerja di restoran Cina di Amerika. Restoran Cina lagunya lagu-lagu begitulah. Saya nggak suka, tapi entah kenapa gue jadi hafal. Terus di tengah-tengah lagi nyetir, lagi macet, tiba-tiba bisa nyanyi lagu itu yang kita nggak suka. Pernah nggak? Siapa pernah ngalamin gitu? Yang kita tahu lagunya kita nggak suka, cuman gara-gara terus-menerus diputar di mana aja lu denger, lama-lama walaupun lu nggak suka, lu hafal. Betul ya? Kenapa? Karena apapun yang di-repeat itu sedikit banyak berdampak, betul nggak? Nah, makanya Paulus bilang, rejoice itu perlu di-repeat. Rejoy. Joy yang kita alami perlu di-repeat. Supaya itu bisa hardwired di DNA kita. Sebab gini, berapa banyak sadar bahwa kita manusia, sejak kita lahir di dunia ini, kita kan manusia yang lahir dalam kondisi yang sudah terjatuh. Fallen man, gitu kan ya. Karena itu DNA kita sudah jauh menyimpang dari DNA pertama kali Tuhan ciptakan kita. Artinya apa? Sejak manusia jatuh, ada dalam hati mereka crave, menginginkan sesuatu yang mereka nggak bisa punya. Atau ada satu sifat manusia yang keluar setelah jatuhnya manusia itu ketidakpuasan. Sehingga kita ini untuk bersukacita jauh lebih susah dibandingkan ngeluh. Betul nggak?
Ngeluh itu secara otomatis, itu sudah otomatis jalan dalam hidup kita. Udah otomatis, wired dalam DNA kita. Ya, saya masih ingat pertama kali saya punya mobil. Berapa banyak di sini ingat masa-masa pertama kali nyetir mobil sendiri. Entah itu mobil siapa, tapi kan misalnya walaupun itu mobil orang tua lu, tapi lu dikasih bawa ke sekolah atau bawa ke kuliah. Atau motor ya. Pertama kali punya motor sendiri. Pernah ingat gak rasanya kayak apa? Bangganya setengah mati gitu kan. Bangga banget. Mobil pertama gua di Jakarta, di Indonesia saya nggak pernah nyetir. Tapi di Amerika saya pertama kali sampai sana langsung beli mobil bekas. Mobil bekas saya tuh Acura Integra. Kalau di sini Honda Integra. Itu keren. Buat saya sih keren, tapi mobil bekas. Udah mileage tinggi, tapi murah. Waktu itu saya beli cuma 2.000 gitu loh. Dan itu enak banget. Wah, saya suka banget mobil sport 2 pintu. Wah, itu kan rasanya mobil sendiri, mobil pertama. Itu kan ada rasa bangganya kan. Dan mobilnya mobil racing. Jadi kalau lagi, dulu saya masih belum bertobat jadi ngerokok gitu kan. Jadi kalau lagi lampu merah, buka jendela. Wah, keren kan. Nah teman, ada satu jeleknya sama itu mobil, ada satu cacatnya. Walaupun bagus, Integra tuh keren, 2 pintu, sport car. Harga 2.000 kok bisa murah? Karena udah tua satu, dan kalau play musik, suaranya jadi suaranya tuh bener-bener, itu speaker udah pecah. Jadi itu mobil semua speaker udah pecah. Jadi dulu kan gue suka pas zaman-zaman kuliah, zaman-zamannya lagu dengerin a beautiful girl gitu kan, yang bassnya boom boom. Nah itu kalau udah main di mobil saya, gitu. Jadi jeleknya minta ampun. Cuman namanya baru pertama kali punya mobil, bodo amat, bener gak? Buka jendela dalam-dalam, perut gitu kan, lampu merah pun gede, boom, gitu kan. Karena punya mobil sendiri, bangga. Nah suatu hari saya ngejar satu cewek Jepang. Terus saya jemput dia bersama dengan teman-temannya bertiga. Naik mobil saya gitu. Dengan bangga, iyalah mobil keren racing kan. Nah terus teman-temannya ngomong, setel lagu dong. Karena saya nggak setel lagu. Setel lagu dong. Saya bingung, saya nyari alasan gimana cara setel lagu. Saya bilang saya nggak ada CD-nya. Oh kebetulan nih, gue ada CD-nya. Kan saya kesel banget kan. Akhirnya ya udah, gue udah nggak punya alasan untuk mengeles lagi. Akhirnya ya udah di play. Pas di play, saudara bisa tebak suaranya. Pertama sih mulus, pertamanya mulus. Tapi begitu ada tanjakan, kuduk. Langsung itu ketawa satu mobil, saya malu minta ampun. Malunya rasanya pengen benemin kepala di tanah gitu kan, malu banget. Pokoknya anyway selesai itu pulang sampai di saya waktu itu lagi nginep apartemennya si Andrew sama sepupu saya satu lagi. Di situ ditanya gimana tadi kencangnya, datingnya. Kacau men, gue malu banget. Mobil gue bobrok men gitu kan. Wah pokoknya gue kesel banget. Kasih tahu kesel karena kan malu gitu kan. Malu. Terus tiba-tiba saya ngasih ke sepupu saya ngomong begini. Dia ketawa dulu pertama, terus dia ngomong begini. Entah gimana, saya lupa dia ceritanya gimana, tapi dia ngomong begini. Yang itu memang tiga-tiganya punya mobil nggak? Nggak punya. Oke, sekarang lu pilih. Mendingan lu nyetir, tapi punya speaker jelek, atau lu ketawa, tapi nggak punya mobil. Saya pikir-pikir bener juga. Iya kan harusnya kan lebih mendingan, at least gue punya mobil, lu bertiga gak punya mobil, diem aja lu. Jadi berikutnya kalau jemput bodo amat, karena gue punya mobil lu enggak gitu kan. Cuman kan itu sesuatu yang kita perlu diterangkan baru kita ngerti, karena dasarnya DNA kita ini komplain. Walaupun kita punya, tapi kita selalu merasa gak puas dengan apa yang kita punya, dan kita selalu ngejar apa yang kita gak punya. Ntar kalau kita udah punya yang kita gak punya, kita udah gak mau lagi yang kita dapat. Kita cari lagi apa yang kita gak punya. Betul gak? Dalam hidup kan kita selalu ngejar apa yang kita gak punya. Kenapa? Karena dalam DNA kita sejujurnya, kalau kita nggak play repeat joy gitu kan, di repeat kan, di rejoice. Kalau kita nggak repeat dalam otak kita ini secara natural lebih gampang komplain. Berapa banyak di sini pernah coba puasa negatif? Puasa makan masih oke, semua kita bisa puasa makan. Tapi di sini pernah nggak sih puasa nggak mikirin hal yang negatif? Bukan nggak mikirin deh, nggak ngomong sesuatu yang negatif seharian. Pernah nggak? Dulu saya pernah puasa nggak mau komplain, nggak mau ngeluh, nggak mau marah, nggak mau bete. Susahnya minta ampun, nggak nyampe jam 12 gue udah ngeluh sekali. Karena susah buat kita nggak ngeluh, kecuali ada yang sesuatu yang kita play on repeat gitu loh. Betul ya saudara ya? Nah makanya kenapa Petrus bilang rejoice. Dan kenapa perkataannya
rejoice. Dan Paulus bilang, rejoice in the Lord always and again. I say rejoice, diulang. Kenapa? Karena rejoice nggak natural keluar dalam hidup kita. Butuh terus-menerus dipaksa repeat. Nah, saudara banyak tahu perbedaan rejoice sama happiness. Sukacita sama kebahagiaan tuh beda. Kebahagiaan bahasa Inggrisnya happiness, dari kata dasar hap. Hap itu bahasa Yunani dari sesuatu yang sifatnya circumstantial. Hap itu bicara soal chances, sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi supaya kita bisa ngalamin happiness, harus ada yang happen. Kan katanya hap, kan happen. Berarti untuk saya bisa happy, harus ada yang happening dalam hidup saya gitu loh. Harus ada yang terjadi. Jadi kalau saya mengandalkan bahagia, artinya kalau saya bisa, satu-satunya cara saya bisa bahagia adalah dengan sesuatu terjadi dalam hidup saya yang baik, obviously. Ketika itu terjadi, circumstances terjadi, keadaan terjadi, kondisi terjadi, memungkinkan persyaratan yang terpenuhi, saya bisa bahagia. Tapi sukacita dari kata joy. Dan joy itu dari sesuatu yang lebih dalam daripada perasaan. Joy itu buah roh, masih ingat gak? Happiness itu bukan buah roh. Kebahagiaan tuh bergantung sama keadaan. Tapi joy itu buah roh, sukacita itu buah roh. Artinya bukan sesuatu yang diproduksi manusia. Buah roh itu sesuatu yang dihasilkan sama Roh Kudus. Karena itu sukacita itu berasal dari yang lebih dalam daripada perasaan. Itu ditanam dalam roh, saudara. Sukacita. Dan karena itu penting sekali Paulus ingatkan bahwa kita harus sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan sukacita. Kalau saya boleh kasih sebuah perumpamaan atau analogi, saudara, ibarat kalau kamu happiness, kalau kamu mengandalkan happiness dalam hidup kamu, menunggu kebahagiaan, kamu tuh seperti main jungkat-jungkit sendirian. Pernah gak main jungkat-jungkit? Siapa di sini pernah main jungkat-jungkit? Kan kalau main jungkat-jungkit sendirian sedih banget ya. Nunggu sesuatu atau seseorang mau lompat di depannya, betul nggak? Jadi kita harus nunggu, harus ada orang di seberang kita supaya kita bisa, gitu kan. Pernah nggak jungkat-jungkit kan senang banget kan? Rasanya terbang gitu, seru banget. Tapi begitu naik seru. Begitu turun juga seru, itu kan naik turunnya seru kan. Tapi begitu udah nggak ada orang yang mau main sama kamu, nggak ada yang terjadi di depan kamu cuma, bener kan? Nungguin kan kesian, sedih banget. Kalau sukacita diibaratkan dalam permainan tanah, permainan ya, tempat bermain. Kalau happiness itu seperti jungkat-jungkit, sukacita itu seperti ayunan. Pernah main ayunan? Artinya, kamu bisa orang dorongin kamu untuk bisa ayun, tapi kalau nggak ada orang pun sendiri bisa. Karena kita bisa ciptain momentum sendiri. Kalau main ayunan sendiri juga happy. Kalau jungkat-jungkit sendiri kesian. Nah, kehidupan kita harus didasari sama sukacita, bukan happiness. Hari ini terlalu bersemangat, kebanyakan kopi hari ini. Gue ngebrew kopi banyak banget hari ini. Lagi eksperimen kopi, terlalu banyak shot dalam. Oke, anyway. Ya, jadi jungkat-jungkit sama ayunan. Nah, saudara, hari ini saya mau sampaikan 3 hal. Saya berharap saya bisa sampaikan dengan cepat. Ya, 3 hal yang saya mau sampaikan tentang sukacita. Yang pertama, dan ini paling penting. Sukacita adalah keputusan. Ulangi sama-sama, katakan 1, 2, 3. Sukacita adalah keputusan. Sekali lagi, sukacita adalah keputusan. Sekali lagi, sukacita adalah keputusan. Saya akan ulang terus sampai kamu kesel. Sukacita adalah keputusan. Karena harus di-repeat. Sukacita itu keputusan. Sukacita itu nggak bergantung sama apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau sukacita itu berdasarkan apa yang terjadi di sekeliling kita, maka Paulus nggak bisa ngomong bersukacitalah senantiasa. Dia nggak ngomong begini kan, bersukacitalah kadang-kadang. Usahakanlah untuk tetap bersukacita. Dia nggak ngomong begitu. Dia ngomong bersukacitalah senantiasa. Bahasa Inggrisnya always, katakan always. Dan itu kan rasanya sesuatu yang mustahil. Karena kalau dalam hidup kita akan ngalamin up and down, betul nggak? Ada momen-momen kita happy, ada momen-momen kita low. Nah, itulah bedanya sukacita sama happiness. Kalau happiness, kita nggak bisa harapkan itu selalu ada dalam hidup kita. Tapi sukacita is a decision. Artinya apa? Bahkan ketika saya lagi ngalamin momen paling bawah, saya tetap bisa bersukacita. Why? Because it is a decision. Itu adalah keputuskan. Itu harus sesuatu yang saya putuskan. Karena itu kalau kamu ngelihat hidupmu nih happy, kalau sesuatu lagi baik, artinya kamu hidup berdasarkan happiness. Bukan buah roh sukacita. Buah roh itu beda.
Bahkan ketika kamu lagi ngalamin hal yang paling gak enak, kamu bisa choose to be happy. Choose to be joyful. Karena sekali lagi, sukacita adalah keputusan. Pilihan juga boleh. Sukacita adalah keputusan. Dan itu sesuatu yang powerful sebenarnya. Makanya kalau saudara baca, Filipi 4 ayat 4 tadi kita baca. Kata bersukacitalah senantiasa, saudara kalau Anda baca. Sukacita itu diulang sebanyak 16 kali di kitab Filipi. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Diulang sampai 16 kali. Dan masalahnya, kitab Filipi itu bukan kitab yang panjang pasalnya. Cuma 4 pasal. Jadi dalam 4 pasal isinya 16 kali bersukacita. Artinya Paulus kayak ngomong, udah sukacita aja, sukacita aja, sukacita, sukacita, sukacita. 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 Sekali lagi sampai kesel. Sukacita. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sangat penting, kata Paulus. Saudara, sesuatu yang unik. Saya bicara sedikit tentang kitab Filipi. Surat Filipi. Ya. Surat Filipi itu berbeda dari surat Paulus lainnya. Kalau saudara baca surat Filipi itu sama satu-satunya, bisa dibilang salah satu-satunya surat Paulus yang sama sekali tidak bahas doktrin, yang sama sekali tidak bahas permasalahan gereja, dan sebagainya. Filipi khusus ngebahas seperti minum, kayak saya hari ini minum kopi, energy shot, gitu. Apalagi buat tahun 2020, makanya saya bilang, ini nih, kita Filipi ini preskripsi untuk tahun 2020. Kalau kamu tahun 2020 lagi ngelewatin, semua harus baca kitab Filipi. Karena ini kitab yang powerful. Yang bikin, saya mau bahas begini saudara. Yang bikin kitab Filipi ini powerful, bukan apa yang ditulis di suratnya. Tapi dari mana surat ini ditulis sama Paulus. Kalau kita ngomong sukacita ketika semuanya lagi baik, oke lah, bagus, indah. Tapi yang bikin ini powerful, ditulis sama Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Masalahnya di penjaranya juga bukan karena salahnya sendiri, difitnah. Bukan salah dia. Dipenjarakan di posisi yang paling gak enak, tapi dia masih bisa bilang bersukacita. Bersukacita, bersukacita. Dan dia udah mau mati, bersukacita terus. Dan ini, what makes it powerful? Ya karena dia bilang bersukacita dalam keadaan yang paling gak enak. Kenapa? Karena sukacita adalah keputusan. Bahkan ketika saya lagi ngalamin hal yang gak enak, menurut saya semua orang Kristen, ya saya gak bisa bilang begini juga sih. Tapi kalau saya bilang di ruangan ini, penderitaanmu gak mungkin seberat Paulus. Kesesakanmu gak mungkin seseknya Paulus. Pengkhianatan dialamin, tusuk-tusukan dialamin, digosipin dialamin. Dilemparin batu, pernah dipukulin, pernah digebukin rame-rame. Tapi dia masih bilang bersukacitalah. Powerful banget nih orang. Kenapa? Sekali lagi dia bilang bersukacita adalah keputusan. Sekali lagi katakan, bersukacita adalah keputusan. Jadi buang semua alasan kenapa kamu gak bisa bersukacita. Kenapa saya gak bisa bersukacita ya? Enggak buang, gak ada alasannya. Alasan cuma satu. Because you don't choose to. Kalau kamu mau bersukacita, aku mau katakan dalam situasi apapun, sekarang juga kamu bisa bersukacita. Kenapa? Itu keputusan, sesuatu yang ada di dalam roh kita. Sukacita. Saya mau bicara hal kedua. Yang pertama, sukacita itu keputusan. Yang kedua, saya mau bahas bagaimana sukacita melepaskan belenggu. Katakan sekali lagi, sukacita melepaskan belenggu. Apapun yang hari ini kamu sedang alami, kamu ngalamin belenggu apapun yang rasanya kamu terjebak dalam siklus yang sama, belenggu yang sama, penjara yang sama. Kuncinya satu, bersukacita. The power of rejoicing. Kalau saya boleh bilang tadi, saya mau kasih nama itu, the power of rejoicing. Saudara, kalau Anda tahu, saya kasih sedikit cerita tentang background gereja Filipi. Filipi itu kan sebuah gereja yang didirikan sama Paulus. Kalau saudara mau tahu Filipi ini cerita awal mulanya di mana, nanti saudara di rumah baca Kisah Para Rasul 16. Itu cerita bermulanya jemaat di Filipi. Ceritanya waktu itu Paulus lagi berdua sama rekan dia, rekan akrab dia namanya Silas. Paulus lagi jalan-jalan sama Silas pelayanan di kota Filipi. Menyebarkan Injil. Pas dia lagi pelayanan, ada satu hamba perempuan ngikutin dia. Kerasukan setan. Lucunya kerasukan setan, setannya bisa ngomong begini,
Wahai dengarkan dia, ini hamba Allah, ini hamba Allah. Setan ngomong gitu. Menurut saya ini kayak setan kebangetan, nggak jelas ini, bener-bener nggak jelas gitu. Kalau saya jadi, nggak jelas, lu ngapain sih lu sana gitu kan. Cuma ngomong gitu. Hai, dengarkan dia ini hamba Allah, membawa pesan Allah. Gila, kayak trompet buka jalan gitu kan. Menurut saya ini kayak keren-keren aja gitu kan. Kalau ada yang, kalau pelayanan gitu kan keren juga. Mau masuk ke gereja, diundang di gereja Hananel, pas masuk keluar, dengarkan ini hamba Allah. Terasa banget nih orang gitu kan. Tapi kurang lebih begitu. Cuman hal ini jadi masalah buat Paulus sama Silas. Alasannya satu, di Kisah Rasul 16 dijelaskan, karena distracted. Ini mengganggu, dia bilang. Gue gak suka, walaupun dia ngomong hal yang baik, kayaknya mau bantu gue gak suka, gue gak mau dibantu sama iblis. Gitu. Iblis mau bantu gue, gak usah, gue gak perlu bantuan lu iblis, gitu kan. Ya kalau manusia Anda perlu bantuan, iblis gak usah ditawarin bantuan apapun, udah, tolak aja. Gak ada gunanya ditolong sama iblis, gitu kan. Jadi dia jalan, akhirnya dia kesel, udah capek, muak. Enyah kau dalam nama Yesus, pergi iblisnya. Keluar. Begitu keluar, dimasukin penjara sama tuan yang punya hamba ini. Masukin penjara gara-gara ngusir iblis gitu kan. Nah di dalam penjara dia dibelenggu, dirantai sama Silas berdua. Ya kan? Pas di dalam penjara itu, kalau kita baca, nggak nyampe 24 jam. Malam itu juga midnight, di tengah malam. Jadi di penjara, ya udah di penjara. Apa yang mereka lakukan di penjara? Bersuka cita. Rejoicing. Rejoice kan tadi kita bilang rejoice. Yang terakhir apa? Sing. Sing apa artinya? Sing. Nyanyi. Rejoicing. Rejoicing. Makanya di tengah malam dia nyanyi. Ku percaya kau Tuhan. Si Silas ngomong tak gitu kan. Jadi mereka ngeband gitu kan, akapelaan. Rejoicing. Udah, daripada kita bete-bete di sini, udahlah kita nyanyi buat Tuhan, bersuka cita dengan segenap hati. Berapa banyak yang sadar bahwa worshipmu dalam situasi apapun is very powerful. Karena kalau Anda lihat hasilnya ketika dia worship di tengah badai yang paling dia gak suka, baru tengah malam. Dan unik ya kalau saudara tahu tengah malam. Tengah malam tuh pergantian hari. Betul nggak? Hari Senin ke hari Selasa. Cuman masalahnya kalau kamu nggak ada jam, kamu nggak bisa tahu ini tengah malam atau pagi. Karena tengah antara malam dan pagi. Jam 1 sebutannya udah bukan malam lagi, pagi. Ya kan? Nah tengah malam tuh pas jam 12 antara. Jadi tengah malam itu bicara soal pergantian. Pergantian musim. Cuma masalah berapa banyak yang sadar, kalau ada pergantian biasanya di luar kelihatannya sama. Jam 12 sama jam 1, jam 11, jam 12, jam 1 gak ada bedanya kelihatannya, betul gak? Yang bisa melihat, tandakan apa? Cuman jam. Kalau kamu gak punya jam, ya kamu harus punya iman untuk tahu bahwa ini akan ganti. Betul gak saudara? Tahu dari mana kamu hari ini sudah hari Selasa? Ini hari Kamis berarti. Tahu dari mana kita kalau hari ini sudah hari Jumat kalau kamu gak punya jam? Gak tahu, gak ada bukti ya, tanda-tanda kamu bisa baca aja. Ada di sini yang bisa baca langit, oh ini udah di tengah malam. Gak ada kan? Kalau gak punya jam, kita hanya bisa beriman. Beriman bahwa pagi pasti datang. Bahkan ketika malam tetap rasanya kok gak berubah-berubah, masih gelap aja. Tapi saya percaya Jumat pasti datang. Kenapa? Karena saya punya iman. Pagi pasti datang. Nah, hidupmu pun sama. Season dalam hidup kita tuh gak selamanya. Badai dalam hidup kita gak selamanya. Ada badai malam, tapi pada pagi hari ada sukacita. There is joy comes in the morning, kata Alkitab kan. Malam hari mungkin kita ngalamin sorrow, but joy comes in the morning, kata penulis Mazmur. Joy comes in the morning. Artinya apa? Seberat apapun yang kamu alamin, morning pasti datang. So daripada kita ngeluh-ngeluh dan ini kapan nih jam satunya, kalau kamu nggak punya jam, ya sudah. Nggak usah fokus cari tanda-tanda waktu ini jam berapa. Bagian kita apa? Bersukacita. Karena dua-duanya nggak tahu ini jam berapa. Gue nggak tahu ini jam berapa. Ini udah berapa lama kita di sini juga gue nggak tahu karena nggak ada jam. Tapi yang gue tahu, gue nggak bisa pastiin, gue nggak bisa tebak ini badai berapa lama. Gue nggak bisa tebak pandemi ini berapa lama. Kita nggak ada yang bisa tebak. Juga nggak ada yang bisa baca tanda-tanda bahwa pandemi akan berakhir. Kita nggak bisa baca semuanya.
Tapi yang kita tahu satu hal, ini pasti berlalu. Walaupun sekarang sepertinya semua sama, karena midnight. Tapi midnight is where the shift is. Pergantian. So, daripada kita nungguin tanda-tanda, udah daripada ngelewatin itu semua, lewati semua dengan sukacita. Rejoicing. Rejoicing, terus nyembah. Worship di tengah badai. Dan saudara, nanti kalau Anda tahu ceritanya, gara-gara itu di penjara nih. Pas mereka nyanyi, midnight. Shift terjadi. Tiba-tiba gempa bumi. Dan berapa banyak yang sadar yang nyanyi cuma 2, tapi yang dilepasin semuanya. You know? Kenapa? Karena penyembahanmu mempengaruhi sekitarmu. Your worship always affects around you. Yang nyanyi cuma 2, yang nyembah cuma 2. Tapi semuanya bebas. Bahkan yang nyembah nggak keluar dari penjara. Yang lain keluar, penjara bebas keluar, kabur. Yang di penjara, yang nyanyi, yang nyembah, diem aja. Betul nggak kalau kita baca ceritanya? Sampai kepala penjara mau bunuh diri, gue mau mati aja mati. Tiba-tiba, tenang, kami masih di sini. Padahal lantainya udah lepas, masih gini aja gitu kan. Masih di sini. Dan akhirnya kita lihat berikutnya apa? Mereka layanin kan kepala penjara Filipi itu. Dilayani, dia dan seisi rumahnya bertobat. Lalu sejarah menceritakan bagaimana seluruh komunitas, sebagian komunitas dari Roman Guard itu bertobat, ngalamin perubahan, ngalamin transformasi. Lahirlah jemaat Filipi. Dari situ. Why? Because rejoice, sukacita, melepaskan belenggu. Katakan, sukacita, melepaskan belenggu. Sekali lagi, sukacita, melepaskan belenggu. Nah, itu terjadi awal perintisan gereja Filipi. Nanti kalau Anda baca surat Filipi, itu 12 tahun kemudian. 12 tahun tuh waktu yang lama, men. 12 tahun kemudian dari kejadian di mana Paulus dan Silas di penjara dan dia ngalamin terobosan penjara runtuh gara-gara penyembahan mereka. 12 tahun kemudian baru surat Filipi ini ditulis. Cuman kali ini ditulis dalam keadaan yang kurang lebih mirip. Bedanya dulu pertama kali perintisan, penjaranya di Filipi. 12 tahun kemudian ketika dia nulis surat Filipi, dia ada di penjara Roma. Nah, 12 tahun kemudian, situasinya mirip. Cuman bedanya apa, saudara? Kali ini Paulus nggak sama Silas. Berapa banyak yang bisa setuju dengan saya, kalau di penjara berdua sama teman masih lebih enak. Gua misalnya saya sama rival di penjara, amit-amit. Tapi minimal gue berdua kita bisa nyanyi berdua. Gue bisa nyanyi, gue percaya, dia bisa bupa. Kalau sendiri gimana? Betul nggak? Beda cerita kalau berdua rame-rame masih enak, betul nggak? Kalau kita ngelewatin apa rame-rame, kalau rame-rame enak. Jadi ingat waktu itu kita main escape game di sini yang ada zombinya kan? Kalau rame-rame mau, kalau sendirian nggak mau gitu kan? Kenapa? Karena kalau kita ada teman, ada sahabat, ada orang-orang yang bisa dukung kita, sama-sama menderita, sama-sama menderita, udah kita bersuka cita, gampang. Saya nggak bilang gampang sih, tapi lebih mudah dibandingkan sendirian. Perbedaannya lagi, 12 tahun yang lalu di penjara Filipi, nggak nyampe 1 hari, menjelang malam midnight, penjaranya dibebasin. Mereka bersuka cita sebentar, ya nggak sebentar sih, beberapa jam, langsung lepas belenggu-belenggunya. 12 tahun kemudian, Paulus ada dalam keadaan yang sama. Bersuka cita juga, cuman bedanya dulu nggak nyampe 24 jam, penjara lepas. Sekarang, ketika dia nulis Filipi, dia sudah 2 tahun ada di penjara Roma. Bayangin, bersuka cita 2 tahun nggak henti-hentinya, dan nggak ada yang berubah. Susah nggak? Sendirian, 2 tahun terus bersuka cita, 2 tahun terus berdoa untuk hal yang sama, 2 tahun berdoa harap sesuatu berubah, dan 2 tahun gak ada perubahan sama sekali. Stres gak? Kalau saya jadi Paulus, beda cerita, makanya saya gak dipanggil jadi Paulus gitu ya. Tapi Paulus nih hebat menurut saya, dia ngerti seni membuat sukacita on repeat. Bahkan ketika saya gak ngelihat keadaan berubah pun saya tetap bisa sukacita. 12 tahun kemudian menurut saya, pertanyaan saya yang hari ini boleh kita tanya sama diri kita masing-masing. Bisa nggak kita bersuka cita bahkan ketika kamu ngelihat nggak ada apapun yang berubah dalam hidup? Saya tambahin bumbu
dari apa yang tadi saya jelaskan dalam hidup Paulus. Saudara tahu, di Roma, di 12 tahun dari kejadian Paulus keluar dari penjara itu, bangsa Roma sudah kurang lebih punya pengertian bahwa orang Kristen kalau di penjara lepasnya dengan cara yang aneh-aneh. Karena itu, sejarah menceritakan, sejak itu, orang-orang Kristen terutama pemimpin-pemimpin gereja, kalau di penjara, mereka nggak di penjara sendirian. Jadi ini saya, kalau Paulus, seorang pemimpin gereja zaman itu, dia akan dipenjara dengan tangan diborgol sama elite guard. Elite guard tuh apa ya? Pasukan spesial, pasukan elit. Satu pasukan elit, misalnya Korobi pasukan elitnya Roma. Dia ditugaskan untuk jaga saya. Dan ada shiftnya, ganti-gantian. 12 jam Robi yang pegang, tergantian, biar dia bisa pulang, mandi segala macam, gantian Lukas yang jaga saya. Terus juga gantian lagi rivalnya. Jadi dia diborgol sama orang yang dia gak kenal, dia gak suka, asing buat dia. Kalau diborgol sama Silas sih asik, teman baik. Lu masih ingat kan? Bisa cerita-cerita. Lalu kalau diborgol sama yang kita gak suka gimana? PSBB dong. Karena gak suka, gua gak kenal. Nah saudara, kalau berdua masih udah. Tapi saya mau bilang, kadang-kadang Anda akan masuk dalam musim di mana gak ada yang bisa nyertain Anda. Cuman doa kita yang bisa menyertai Anda. Seperti Paulus juga, doa jemaat yang bisa menyertai Anda. Tapi Anda sendiri harus lewatin sendiri. Ada momen di mana kamu lewatin sama-sama, tapi akan ada momen dalam hidup kamu harus lewatin sendirian. Dan disitulah challenge-nya. Bisa gak saya tetap bersuka cita dan berkata, Tuhan semuanya baik. Dan bahkan kita bisa suka cita. Bukan cuma sekedar, iya bisa sih, kadang-kadang orang bertahan tapi mukanya kayak orang mau berak gak bisa berak. Menyedihkan. Bisa bertahan tapi mukanya menyedihkan, kondisinya menyedihkan setiap kali orang kayak kasihan gue. Kayak Anda abis minum, bangun-bangun disuruh minum lemon. Banyak orang mukanya kayak gitu, lagi ngalamin masalah, lagi ngalamin badai. Ya enak dilihat. Tapi sukacita beda. Lagi ngelewatin gitu, walaupun abis minum lemon bisa lumayan, ada senyumnya. Bener gak saudara? Kenapa sukacita? There is the power of rejoicing. Saya mau bilang, apapun yang terjadi, it will release change. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau sampai gak lepas-lepas, Cinsi gimana kayak Paulus kejadian yang kedua kali? Nggak lepas-lepas tuh 2 tahun. Dan kalau Anda tahu cerita Paulus berikutnya, akhirnya dia juga mati di penjara. Ya berarti kan doa dia nggak dijawab. Dia mau lepas dari penjara, dia mau keluar. Doa pastilah, saya percaya Paulus berharap dia bisa keluar. Ya toh? Tapi apa yang akan kamu lakukan kalau doamu sampai kali nggak dijawab-jawab? Ya toh? Saya percaya Paulus pengennya keluar. Tapi kalau Tuhan ngelihatnya lebih baik lu di dalam, nah lu. Betul nggak? Itu beda cerita lagi. Nah karena itu saya masuk poin saya yang ketiga yang saya mau bahas. Bersukacita menyingkapkan siapa kita yang sesungguhnya. Sebab gini saudara, kalau saya jadi Paulus, saya pasti bete. 2 tahun gak ngalamin apapun. Saya nggak tahu saya akan ngalamin. Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya nggak ngalamin dan saya berharap gak akan ngalamin hal yang kayak gitu. Tapi Paulus beda cerita. Kalau saudara tahu, kalau saya di penjara sama yang saya nggak suka 2 tahun, muka saya Paulus beda di penjara. Karena buat dia senang. Sekarang gue pembicara, gue pengkhotbah, tugas gue menginjil. Dan sekarang gue nggak usah cari jiwa-jiwa yang didatengin ke gue terus satu-satu. Asik, gitu kan. Jadi saya tanya, yang di penjara siapa sebenarnya? Paulus di penjara sama dia, apa dia yang di penjara sama Paulus? Itu beda cerita. Karena buat Paulus asik. 6 jam, setiap 6 jam gue dapat 1 orang baru gitu kan. Cerita terus. Selama 2 tahun dia bersuka cita dalam keadaan itu. Kenapa? Karena menurut dia di dalam, tapi I can still do something. Bahkan saudara tahu di dalam penjara, di dalam penjara Roma itu, Paulus menulis masterpiece-nya. Dia tulis surat Efesus, dia tulis surat Filipi, dia tulis surat Kolose, satu lagi. Itu semua di dalam Roma. Dengan tangan diikat sama guardnya, bantuin tulis. Dan semua yang datang diinjilin. Dan sejarah menceritakan saudara, kalau Anda baca sejarahnya nih, elite guardnya, penjaga-penjaganya rebutan pengen jagain Paulus. Serius.
Berebutan shift, pengen dengerin dia cerita. 2 tahun dan 2 tahun yang sangat mengubah penjara itu. Semua pengen dekat sama Paulus, gitu kan. Nah makanya saya bilang kadang-kadang saudara, kalau kita lihat Paulus, dia di dalam penjara betul, tapi dia lebih bebas dari banyak dari kita yang bebas. Jiwa dia bebas. Sedangkan banyak dari kita bebas berkeliaran, gak ada di dalam penjara, tapi jiwa kita diikat oleh sesuatu, dibelenggu oleh sesuatu. Jadi saya tanya, mana yang lebih bebas? Banyak orang kaya, punya banyak duit, tapi yang di dalamnya gak kaya. Sehingga punya banyak duit, tapi yang di dalamnya gak kaya. Tapi saya juga ngelihat banyak orang yang susah. Anak-anak muda kan apalagi susah-susah gitu kan semuanya. Susah-susah tapi jiwanya kaya. Karena mereka punya yang uang gak bisa beli. Betul gak saudara? Nah ini loh ironisnya kehidupan. Nah Paulus buat dia kok bisa bersuka cita. Kenapa? Karena dia belajar untuk selalu bersuka cita. Kalau Anda baca Filipi, dia belajar bersukacitalah senantiasa. Repeat, ulang lagi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Again, bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Itu yang dia terus putar dalam hidupnya. Itu yang playlist dia di otak dia. Rejoice, 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 rejoice. Dan karena itu menyingkapkan karakter Paulus yang sesungguhnya. Saudara, Anda gak bisa pilih belenggu apa yang membelenggu hidup kamu. Anda gak bisa pilih dengan siapa kamu diikat. Kadang-kadang. Tapi kamu bisa pilih. Kamu mau kamu terikat sama dia, apa dia yang diikat sama kamu. Itu tergantung sama perspektif yang di dalam hati. Permainan hati lagi tuh. Saya catat satu quote saudara. Kalau Anda mencatat, kamu akan selalu dibelenggu oleh apa yang menjadi sumber sukacitamu. Saya ulang. Kamu akan selalu dibelenggu oleh apa yang menjadi sumber sukacitamu. Jadi kalau kamu menemukan sukacita dari status, artinya hidup matimu bergantung sama status. Kalau followermu naik, hidupmu naik. Tapi kalau followermu turun juga hidupmu. Kalau sukacitamu bersumber sama manusia, maka mati hidupnya kamu bergantung sama pujian dari mereka. Kalau dipuji hidup kita naik, semuanya rasanya baik. Tapi begitu udah gak ada yang puji, semua mulai mengkritik, langsung mukanya. Betul gak saudara? Karena dari mana kamu temukan sumber sukacitamu, itu akan membelenggu kamu. Kalau kamu bersukacita dari hal-hal sekelilingmu, kamu akan diikat sama semua itu dan bergantung sama keadaan itu. Makanya Paulus bilang, bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu kuncinya. Kalau saudara ingat, tadi saya ada gambarkan, happiness itu seperti jungkar-jangkit. Tuhan gak mau kita ini jadi orang Kristen yang bergantung sama keadaan supaya kita bisa ngalamin rasa bahagia. Tuhan gak mau kayak gitu, gak kayak jungkar-jangkit kesian gitu kan. Jangan tunggu, tapi main ayunan. Kalau gak ada yang dorong kamu, gue ciptain momentum sendiri, betul gak? Betul gak saudara tahu ya, kalau main ayunan kan ciptain momentum. Ciptaan momentum, artinya apa? Gue gak perlu orang dorong gue bisa ciptain momentum. Berapa banyak dari sadar bahwa kekristenan memang betul tidak bergantung sama kekuatan kita. Tapi bukan artinya kekristenan tidak sama sekali menggunakan kekuatan kita. Artinya ada effort, ada usaha yang kita tetap kerjain. Artinya Tuhan memang pada akhirnya hanya Dia yang bisa membebaskan belenggu. Pada akhirnya hanya Dia yang bisa membuat sebuah perjumpaan. Tapi kamu tetap harus buat momentum. Harus buat momentum. Sebab Tuhan gak mau kita pasif. Kalau saya sering berkhotbah bahwa bukan tentang kekuatan kita, bukan tentang kuat gagah kita, betul. Tapi juga bukan artinya kita gak ngapa-ngapain dan nunggu kayak jungkat-jungkit. Berharap. Enggak. Di dalam Tuhan memang betul Tuhan akan buat banyak hal. Tapi bukan artinya kamu gak ciptain momentum, bukan artinya kamu pasif, enggak. Kamu create momentum. Saya ingat pertama kali, dulu saya mau coba lepas dari pornografi saya. Gak bisa-bisa, tapi bukan artinya saya nunggu ya, berharap Tuhan lepasin suatu saat. Saya terus ciptain momentum yang saya bisa ciptain. Memang saya gak bilang gara-gara usaha itu saya lepas. Saya gak bilang gara-gara itu. Tapi saya percaya ada momentum-momentum yang saya putuskan. Yang akhirnya bersautan dengan teriakan hati Tuhan. Puncaknya sama, menurut saya ada beberapa sampai saya ambil puasa, ketemu orang saya minta didoain.
Karena saya tahu ini pergumulan saya sampai puncaknya saya ambil waktu puasa 40 hari 40 malam. Saudara kalau masih ingat di Surabaya. Itu gara-gara stres, saya nggak bisa lepas sama pornografi. Saya nggak mau pelayanan model begini. Saya nggak mau cipuain orang gitu. Sama saya Cina lagi gitu. Saya nggak mau bohongin orang. Soalnya ini begini-begini, saya nggak mau. Saya mau pelayanan, saya mau benar-benar pelayanan. Sudah lama saya selama ini pelayanan, saya ngumpetin. Bukan ngumpetin juga sih. Saya bergumul, tapi ya udah saya nggak bisa bilang saya menang. Tapi akhirnya saya putuskan, nggak bisa begini terus. Memang setelah 40 hari itu, bukan artinya tiba-tiba saya langsung bebas, enggak. Kelepasan terjadi lewat pewahyuan yang Tuhan kasih. Tapi itu semua menciptakan momentum. Saudara bisa ngeliat gak? Momentum yang saya bangun juga. Artinya bukan arti kita tinggal nunggu berharap siapa tahu Tuhan bisa. Enggak gitu. You do what you can. Alkitab tulis tentang puasa. Kalau kita bicara soal apa? Pengurapan. Ya kerjakan. Apa yang kita bisa kerjakan. Create momentum kita. Tapi sadari bahwa at the end of the day hanya bisa bergantung sama Tuhan. Tapi bukan arti kita nggak ngapa-ngapain. Saudara ngerti? Itu yang saya masih ingat dan itu yang saya mau sampaikan. Bukan artinya kalau sekarang kita lagi ngalamin sesuatu yang down, kita lagi perlu jamahan Tuhan. Dan kita nggak bisa cuma diam tuh nunggu dengan hati yang begitu pasif, dengan hati yang begitu. Dan kamu berharap Tuhan jamah kamu, nggak bisa, saudara. Kalau Diot juga seberapa banyak yang sadar seberapa puasnya kamu dalam ibadah tergantung ekspektasi kamu datang ibadah itu. Kalau kamu datang, gitu kan, kamu gak akan terima apapun. Tapi kalau kamu datang dalam tempat yang paling gak enak pun dengan ekspektasi yang tinggi, hari ini, malam ini, hari Kamis malam Tuhan akan bicara sama gue, Tuhan akan bicara sama gue. You will get something. Pasti kamu akan dapat sesuatu. Kenapa? Because you are creating your own momentum. Memang Tuhan yang jamah kamu, tapi kamu yang ciptain momentumnya, betul nggak? Saya menurut saya itu nggak akan pernah terjadi di mana orang mengharapkan jamahan Tuhan tapi datang ibadah begini-begini. Tanya, kenapa muka lu begitu? Pahit. Gak asik banget. Kamu gak akan ngalamin apapun. Kenapa? Karena kamu gak ciptain momentum dan Tuhan gak akan pernah jamah orang pasif. Walaupun saya nggak bilang nggak mungkin. Mungkin aja karena Tuhan Almighty, Dia bisa pilih orang sebisa Dia dengan cara apapun. Saya percaya. Dan saya juga percaya bukan artinya usaha kita ini seperti bribe. Apa sih bribe tuh? Nyuap Tuhan dengan kebaikan kita, bukan. Tapi saya bicara creating your own momentum. Create rasa lapar dan haus dalam hidupmu yang tidak dipuaskan dengan apapun juga selain daripada Tuhan. Itu yang harus kamu bawa. Seberapa besar wadah yang kamu bawa, segitu juga kamu terima. Tapi kalau kita datang dalam sebuah ibadah, makanya contoh, kalau saya juga ngelihat, kenapa kalau dalam ibadah light contohnya, anak-anak lebih banyak ngalamin Tuhan? Karena mereka datang dengan ekspektasi saya akan dijamah. Tapi mereka yang nggak datang dengan ekspektasi, ngeliat ini light beda loh, tapi mereka datang biasa aja. Kenapa nggak bawa ekspektasi? Nggak ada momentum yang diciptakan. Berapa banyak di sini nangkep yang saya maksudkan? Saudara ngerti ya? Saya bukan artinya kita nih nyuap Tuhan dengan kekuatan kita, bukan. Tapi sekali lagi saya bilang, kita buat momentum. Sisanya waktunya terserah Tuhan. Kalau saya nggak dijamah, ya sudah, sukacita tetap. Karena saya tahu dengan iman saya dijamah. Tapi saya jaga sukacita saya. Minggu depan saya datang dengan ekspektasi yang tinggi lagi dan gak akan turun-turun. Kenapa? Karena sukacita itu kekal. Makanya dibilang bersukacita di dalam Tuhan. Sebab kalau di dalam yang lain, sukacitamu gak bisa kekal. Kalau di dalam Tuhan, sukacitamu bisa kekal. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah berubah. Dari dulu sekarang selama-lamanya Dia sama. Artinya apa? Kalau sukacitamu di dalam Tuhan yang tidak pernah berubah, maka sukacitamu tidak pernah berubah. Tapi kalau sukacitamu pada sesuatu yang bakal berubah, sukacitamu pasti berubah terus. Itu kuncinya. Dan itu akan makanya sukacita akan menyingkapkan karakter kita. Apa sih sebenarnya diri kita yang sesungguhnya itu siapa? Ketika kita lagi ngalamin proses, lihat sukacitanya keluar apa enggak. Sukacita keluar apa enggak. Saya berdoa setelah dari tempat ini, dari yang saya sampaikan hari ini, saudara, belajar untuk create momentum kita. Karena sukacita itu keputusan. Kamu harus putusin. Bukan Tuhan yang putusin buat kamu. Bukan tunggu ntar dengar suara Tuhan baru saya. Gimana? You create your momentum. Putuskan dulu bersukacita. Minyaki hatimu. Nah itu penting. Itu penting sekali.
Karena kita ini pasti akan ngelewatin banyak yang gak enak kok. Dan hidup kan gitu, kadang ada ups and downs-nya, ada momen-momen gunung, ada momen-momen lembah. Ya, bahkan bayi aja tahu ketika keluar dalam hidup kan. Ya kan bayi kalau keluar dari kandungan juga gitu kan. Baru lahir. Mamanya, aduh kamu baru datang ke dunia ini, selamat datang. Karena bayi tahu hidup begini. Gak ada bayi yang lahir. Gak ada. Semua dai begitu lagi. Lihat semua orang nangis ya kan. Ya begitu baik. Dari DNA kita juga kita tahu. Maka kehidupan kita ini perlu belajar untuk sukacita. Choose to be grateful. Choose to rejoice. Itu penting. Ya, saya berdoa udah gak ada lagi yang kita, wah ngapain lu nungguin Tuhan. Create your momentum. Buat momentum lu. Jangan takut gagal. Kalau gue berharap ntar Tuhan gak jamah, gue kecewa. Ya gak gitu, itu namanya lu based on experience. Jangan begitu. Setiap hari datang dengan ekspektasi tinggi. Datang dengan sebuah harapan bahwa Tuhan akan jamah saya. Hari ini adalah momen saya akan ketemu Tuhan. Woo! Create momentum. Amin saudara. Yuk kita tutup, kita berdoa.